Yang pertama itu pengertian perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antara dua pihak dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban para pihak. Pihak satu mempunyai hak atau berhak untuk menuntut suatu hal dan bagi pihak yang lain mengemban kewajiban atau berkewajiban memenuhi hal yang dituntut tersebut. Perikatan sendiri mempunyai berbagai macam-macam bentuk. Dalam hukum perdata mengenal macam-macam perikatan antara lain. Jenis-jenis perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum dilihat dari prestasinya atau isinya. Yang pertama itu perikatan memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, perikatan mana suka atau alternatif, perikatan fakultatif, perikatan generik dan spesifik, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan sepintas selalu dan terus menerus. Yang kedua menurut ilmu pengetahuan hukum dilihat dari subjeknya, yaitu yang pertama perikatan anggung menanggung, yang kedua perikatan pokok dan tambahan. Selanjutnya dilihat dari daya kerjanya, yaitu perikatan dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat. Selanjutnya pembedaan berdasarkan undang-undang. Yang pertama itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Yang kedua perikatan bersyarat. Yang ketiga perikatan mana suka atau alternatif. Yang keempat perikatan dengan ketetapan waktu. Yang kelima perikatan tanggung menanggung. Yang keenam perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan yang ketujuh perikatan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya perikatan untuk memberikan sesuatu atau the given. Pasal 1235 KUH Perdata, dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab yang bersangkutan. Yang kedua pasal 1236 KUH Perdata, si berutang atau debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang atau kreditur apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya. Yang terakhir pasal 1237 KUHP, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Dan jika si berpiutang lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat lalainya benda ada atas tanggungannya. Selanjutnya pasal 1238 KUHP tentang lalai inbreken. Yang pertama yaitu si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pernyataan lalai adalah upaya hukum dengan mana kreditur memberitahukan atau emending atau menerbitkan memberikan kenings giving debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi, dan apabila saat itu dilampaui maka debitur telah lalai. Bentuk-bentuk peringatan lalai yang pertama adalah surat perintah atau bevel, yang kedua adalah akta sejenis atau short delik akte, yang ketiga demi perikatannya sendiri. Selanjutnya perikatan untuk berbuat sesuatu dedon pasal 1239 KUHP, tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga. Pasal 1240 KUHP, dalam pada itu si berutang dalam berhak akan menghabiskan segala sesuatu yang telah dibuat melawan dengan perikatan, dan boleh yang meminta sesuatu dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghabiskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Selanjutnya perikatan untuk tidak berbuat sesuatu of need the door pasal 1242 KUH Perdata, jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu maka pihak yang manapun jika yang berbuat melawan dengan perikatan karena pelanggaran itu dan karena itu saja berwajiblah yang penggantian biaya rugi dan bunga.
Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila yang berhutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Selanjutnya, perikatan mana suka atau alternatif atau boleh memilih. Pasal 1271 KUH Perdata, si berhutang tidak dapat menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu jika ia telah dinyatakan pilot atau jika karena kesalahan jaminan yang diberikan bagi si berhutang telah merosot. Dalam perikatan mana suka si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tapi ia tidak dapat memaksa si berhutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lain. Dalam pasal 1272, hak pemilih ada pada si berhutang jika ini disyaratkan diberikan kepada si berhutang. Selanjutnya, perikatan alternatif menjadi tunggal jika salah satu barang yang dijanjikan dalam merupakan objek perikatan. Perikatan alternatif menjadi perikatan murni dalam hal yang pertama, salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak lagi menjadi objek perikatan. Yang kedua, debitur atau kreditur telah memilih prestasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, salah satu dari barang yang dijanjikan karena kesalahan si berhutang tidak lagi dapat diserahkan. Yang keempat, kedua barang hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya salah satu. Ia harus membayar harga barang yang hilang paling akhir. Selanjutnya, analisis kasus. Setelah pihak PT Surabaya Delta Plaza atau PT SDB mengajak Tanjung Kusuma untuk meramaikan sekaligus berjualan di komplek pertokoan di pusat kota Surabaya, maka secara itu langsung PT Surabaya Delta Plaza PT SDB telah melaksanakan kerjasama kontrak dengan Tanjung Kusuma yang dibuktikan dalam membuat perjanjian sewa di depan notaris. Maka berdasarkan pasal 1338 BW yang menjelaskan bahwa suatu yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan adanya kejadian atau ikatan kontrak tersebut, maka pihak PT SDB dan Tanjung Kusuma mempunyai keterikatan untuk memberikan atau berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak karena perjanjian yang telah dilakukan oleh PT SDB dan Tanjung Kusuma tersebut dianggap sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 BW, untuk samnya suatu perjanjian diperlakukan empat syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang meningkatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian di atas bisa dikatakan sudah adanya kesepakatan karena pihak PT SDB dan Tanjung Kusuma dengan rela tanpa paksaan menandatangani isi perjanjian sewa menyewa diajukan oleh pihak PT SDB yang dibuktikan di hadapan notaris. Namun kenyataannya Tanjung Kusuma tidak pernah memenuhi kewajiban untuk membayar semua kewajiban kepada PT SDB. Dia tidak pernah peduli walaupun tagihan yang datang kepadanya, tapi dia tetap bersikeras untuk tidak membayarnya. Maka dari sini si Tanjung Kusuma bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian. Dengan alasan ini, pihak SDB setempat melakukan penutupan bank furniture secara paksa dan membuat Tanjung Kusuma di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan jika dikaitkan dengan undang-undang yang ada dalam BW, tindakan pihak PT SDB bisa dibenarkan. Dalam pasal 1240 BW dijelaskan bahwa dalam pada itu si berhutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berdasarkan dengan perikatan, dan bolehlah yang minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berhutang dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Dari pasal 12, maka pihak PTSD bisa mengatur kepada Tanjung Kusuma yang tidak memenuhi suatu perikatan dan dia dapat dikenai denda untuk membayar semua tagihan kebenaran kepada PT Surabaya Delta Plaza. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.